Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumin tataqallabu bihi al-qulub wal absar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul adzim. Hadirin, Sayyidina Ali karramallahu wajhah meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, wa an Ali radhiyallahu anhu qala arba'atun qaliluha kasirun al-wajhu wal faqru wan naru wal adawah. Ada 4 hal yang sedikit saja dari 4 hal itu kasirun, itu nilainya banyak, besar, dahsyat, membahayakan. Yang pertama, al-waja'u. Apa yang dimaksud dengan al-waja'u? Al-waja'u itu adalah penyakit atau rasa sakit. Apa yang pesan tersirat dari hadis ini? Jangan menganggap sepele penyakit. Seorang muslim harus hidup sehat. Untuk hidup sehat perlu pola makan. Makanan yang diperhatikan jangan sampai menimbulkan berdampak pada penyakit. Salah satunya di hadis Nabi keseimbangan dengan 3 struktur. Dalam hadis disebutkan sulusun lil ma'i, sulusun lil hawa'i, sulusun lit ta'am. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Nah, kalau ini diperhatikan, itu artinya pola makan yang seimbang. Pola makan seimbang itulah yang akan sehat. Jadi hadis yang pertama ini al-waj'u, penyakit, itu berdampak. Kita harus punya kebiasaan pola hidup yang seimbang. Jangan komposisinya melebihi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wal fakru. Apa itu fakir? Fakir itu kalau menurutnya faktu ma yahtaju ilaihi. Itu dalam kitab Nasaihul Ibad. Manusia tidak mampu menyediakan yang dibutuhkan. Fakir itu ada kebutuhan untuk makan, tidak sanggup
menyediakannya. Kebutuhan untuk minum tidak sanggup menyediakannya. Kebutuhan untuk tempat tinggal tidak sanggup menyediakannya. Nah, sekecil apapun itu harus terpenuhi. Itu artinya selain hidup seimbang, juga kemandirian ekonomi. Jadi orang Islam jangan jadi pribadi-pribadi yang kebutuhannya tidak bisa dipenuhi, tapi harus bisa memenuhi. Oleh sebab itu dibutuhkan kemandirian ekonomi. Tentu dengan usaha, dengan kerja. Itu. Yang ketiga, pangan. Arti harfiahnya api. Itu maksud api ini ada dua. Bisa dalam pengertian harfiah, jangan mengelola api dengan salah. Bisa jadi api yang bersumber dari listrik, bisa jadi yang bersumber dari kompor, lalu kita gegabah, itu kan berdampak kebakaran. Bukan hanya rumah yang terancam, tapi nyawa. Bukan hanya rumah kita, rumah tetangga. Bukan hanya diri kita, diri orang lain. Maka menjadi seorang muslim itu harus teliti, harus cermat dalam bertindak, dalam bersikap, dalam mengelola berbagai fasilitas hidup. Jangan sampai kita bermasalah, sumber masalah, bagian dari penyebab munculnya masalah. Yang kedua, pengertian anak itu api juga, tapi adalah sumber bencana yang membuat hati panas, pikiran panas, terbakar. Itu artinya kita menyalakan api di hati. Hati kita panas, tak bisa bersyukur, hati kita tidak tenang, hati kita bisa menerima, selalu mengukur hidup kita dengan ukuran orang lain. Itu yang akan membahayakan. Dan yang terakhir, wal adawah. Adawah itu musuh atau permusuhan. Ini kalau bisa nol. Karena sedikit membahayakan. Apalagi kalau kita hidup menciptakan masalah, sumber masalah, lalu terjadi penolakan, permusuhan. Ini membuat bermasalah karena kita sendiri jadi sumber masalah. Nah, ada sebuah riwayat berasal Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini disebutkan dalam kitab Nasaihul Abad. Wa qala sayyiduna Sulaiman alaihissalam libnihi, la taktasir ayyakuna laka alfu sadiqin fal alfu qalilun wa la tastakil ayyakuna laka aduwan wahid fal wahid kasir. Apa kira-kira nih? Ini Nabi Sulaiman sedang memberikan nasihat kepada putranya. Nasihat yang pertama berkata, jangan sampai kamu salah. 1000 sahabat itu sedikit. 1000 sahabat, 1000 teman kurang sedikit. Tuh. Tapi satu musuh, ayyakuna laka aduwwun wahid, kamu memiliki musuh satu orang, fal wahid kasir. Itu adalah berat, banyak, besar. Karena itu nasihat Nabi Sulaiman itu sering kita rumuskan dengan bahasa lain yang substansinya sama. 1000 teman sedikit, satu musuh sumber masalah. Apa pesan tersirat dari itu? Kita lebih baik hidup itu damai. Salah seperti terlihat dalam sholat. Yang pertama kita salam ke kanan, dan itu rukun. Nah, salam ke kanan itu artinya kita siap membangun salam, damai, sejahtera dengan kelompok kanan. Kelompok kanan itu sesama muslim. Karena di dalam surat Al-Waqiah disebut
Muslim itu ashabul yamin, kelompok kanan. Tapi kita juga disunatkan salam ke kiri. Meskipun bukan rukun dalam sholat. Kiri ini disebut ashabus shimal, penghuni neraka. Bisa jadi orang yang beda agama, beda keyakinan, orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Tapi mereka manusia, tetap kita diminta damai dengan mereka. Ke kanan itu kewajiban dengan sesama muslim yang persaudaraannya dari dunia sampai akhirat. Ke kiri promosi bahwa Islam itu menekankan perdamaian. Dan itu juga saudara sesama manusia. Kalau kebetulan sama-sama warga Indonesia, ditambah satu lagi, saudara sebangsa. Apa intinya? Intinya 4 hal ini sumber kebaikan, yaitu jangan melalaikan penyakit sekecil apapun kita harus sehat. Jangan jadi manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Jangan menimbulkan api yang akan membakar diri kita, fisik maupun simbolik. Dan jangan punya musuh. Lebih baik membangun perdamaian dan persahabatan. Itu saja yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini. Semoga menginspirasi kita untuk tetap jadi pribadi yang memperhatikan 4 hal. Sekecil apapun tadi, itu akan berdampak besar jika kita tidak teliti, tidak cermat, dan bersikap ceroboh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faqad fazal mustaghfirun faqad fajat. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
aqimis sholat.